Saya mengundang 3 orang tokoh lah, saya kira tokoh muda Metro, dan ini sudah sesi terakhir kita. Tadi kita udah 3 session. Tapi sebelum saya bicara tentang tema pemberdayaan ruang kreatif, saya ingin mengulang tentang apa yang disebut dengan tema payungi: menyala, tenang, dan romantis. Gitu. Kita tahu bahwa kota ini dibentuk oleh kesejarahan kolonial. Jadi Belanda itu mendatangkan, mentransmigrasikan orang-orang Jawa ke sini itu dengan tentu banyak aspek dan alasannya dengan politik etis Belanda. Jadi transmigrasi, irigasi, dan edukasi. Nah, hal pertama kenapa kita bicara menyala, bahwa politik etis Belanda itu istilah Jawanya bandil, berbalik arah. Orang yang dicerdaskan, kemudian orang-orang itu menjadi orang yang melawan. Jadi kalau mau bangsa ini memang bodoh, ya itu anak-anaknya hanya pedikur, medikur, kukur-kukur, main game. Kemudian mohon maaf kayak di Palembang memperkosa anak SMP, memperkosa tukang gorengan kayak gitu. Jadi itu pada akhirnya kenapa politik etis Belanda itu juga satu hal yang malah melawan sebuah eksploitasi manusia atas manusia. Kalau bahasa Pak Karno, menghisap antar manusia satu dengan yang lainnya. Nah, kota ini sejak awal juga sadar bahwa kota kecil ini menyala pikirannya. Banyak anak-anak muda kota ini yang belajar ke berbagai daerah, bahkan tidak mesti ke Bandar Lampung. Bayangin ya, anak kota ini, Mas Hayar aja ke Semarang gitu, SMP-nya aja di Depok waktu Bekasi gitu kan. Jadi orang-orang Metro ini unik gitu, karena memang mereka ada yang berasal dari Jawa, mereka kembali ke Jawa. Bahkan mereka nggak perlu lewat Bandar Lampung, apalagi sekarang ada tol gitu. Jadi menyala di sini, kota kecil ini tidak perlu kemudian meniru gagasan-gagasan sebuah kota yang sibuk, metropolitan, macet, ya kan, asing, dia tidak guyup gitu. Jadi menyala bagi Payungi adalah bahwa kota kecil ini juga ada pikiran-pikiran yang perlu didengarkan, apalagi di komunitas-komunitas kreatif. Dan ada 15 perguruan tinggi, ada sekolah-sekolah yang juga menarik, ada yang bagus-bagus sekolahnya. Maka Anda-anda yang dari Lampung Timur, Lampung Tengah, yang 60% jalannya rusak, 40% jalannya parah, kan akhirnya juga datang ke kota ini kan. Kita sama-sama belajar gitu. Dan kita mirip Solo. Metronya mana? 38. Padahal itu bukan metro, tapi itu ada satu kebanggaan. Solonya mana? Padahal dia Sukoharjo, dia Karanganyar gitu. Yang kedua, tenang gitu. Tenang itu apa? Kota ini dibangun dengan konsep Belanda dengan banyaknya irigasi. Itu menandakan bahwa kota ini sadar akan pangan masa depan. Berarti kota ini juga memang didesain untuk terus ada banyak petani. Jadi kalau ternyata sekarang laju konservasi tanah menjadi perumahan banyak, sebenarnya itu mengingkari bahwa kota ini mesti sadar, dan kita ditolong juga oleh kabupaten yang jalannya jelek tadi. Kabupaten yang jalannya jelek tadi masih banyak pertanian, dan mereka bisa membuat kota ini jadi murah. Jadi kita tidak mengalami inflasi. Jadi sebuah kota tapi masih seperti desa. Sebuah kota tapi tenang gitu loh. Jadi kita nggak apa-apa merayakan kendesaan. Jadi teman-teman jangan kecil hati kalau dianggap orang desa, orang nggak apa-apa, karena kita ingin merayakan kendesaan, dan itu kami simbolkan pada tenang. Yang terakhir, yang ketiga adalah romantis. Nah, ini perjuangan pemberdayaan dan kaitannya bagaimana pemberdayaan membuat ruang kreatif. Perjalanan 6 tahun Payungi secara tidak langsung ternyata kita membuat tempat-tempat yang meskipun itu bukan tempat wisata, tapi tempatnya, tata ruangnya menjadi naik kelas, sudut-sudutnya jadi romantis gitu. Kita tempat Mas Baskoro gitu, ada studio keramik, datang ke sana pasti pengen selfie, pengen bikin keramik, ngeliat tanah tuh pengen megang, pengen ngelus-ngelus, ya kan. Itu menunjukkan bahwa sudut-sudut kota ini itu bisa dibikin suasana romantis. Sekarang ada rujak petir, kemarin beliau lagi launching tentang local farm gitu. Bagi saya orang-orang kreatif ini juga perlu diperbanyak, dan itu nggak mudah. Kalau kita semua juga nggak mau memikirkan hal yang lebih gitu. Saya mungkin kalau yang nyimak Instagram saya lagi seneng-senengnya ngomong passion kan.
Passion itu asal katanya dari passio, ya kan, kalau dalam Yunani kuno itu pati, jadi PATI. Itu asal katanya dari menderita. Jadi kalau Gen Z sekarang mengatakan bahwa itu bukan passion gua, itu bukan hobi gua, ternyata bukan tentang hobi saja, bukan tentang minat. Tapi passion adalah bagaimana kita itu mau menderita. Jawabannya apa? Ketika kita mau menderita, jawabannya adalah kita jadi ahli. Gak mungkin orang mau jadi ahli kalau dia gak mau menderita di jalan yang mau dia tekuni. Sekarang kalau memang mau ngomong ahli ruang kreatif yang nyeni, yang jadul, yang vintage, yang suasananya ngangenin, itu SDM. Susah gak sih mengubah tempat yang tadinya biasa aja tapi layak jadi tempat selfie? Susah gak sih? Itu butuh jalan penderitaan. Ada anak ngerokok buang puntung sembarangan, itu gila orang itu. Dari luar dia bawa makanan sendiri pengen nongkrong, itu gila tuh orang itu gitu loh. Nah, orang-orang yang mau menderita, yang mau mewujudkan ruang kreatif dan itu menjadi sebuah brand value, menjadi sebuah tempat kunjungan. Tahu nggak kemarin Cynthia Marisia main ke tempatnya Mas Baskoro? Karena kira-kira pengen nggak ngundang itu? Pemberdayaan ruang kreatif adalah satu hal yang ingin kita kembangkan dan pada akhirnya itu semua kan muaranya pada digitalisasi. Nah, kebetulan saya punya kawan Mas Ahyar dan tentu saya sangat banyak berguru dengan beliau. Bagaimana sih kita belajar tentang branding, bagaimana kita belajar tentang mempromosikan sesuatu, bagaimana kita bisa mengemas hal-hal sederhana kemudian menjadi perbincangan. Dan siang hari ini kita ingin mendengarkan perspektif-perspektif pengalaman saja. Gak perlu teoritis kayak orang-orang kampus itu yang susah dicerna gitu kan. Ya seperti saya inilah gitu. Kita ingin mendengarkan bagaimana ya kota ini ke depan makin banyak ruang kreatifnya. Dan yang penting dari ruang kreatif adalah manusianya. Manusia yang mau menderita, yang mau menemukan passionnya, dan dia menciptakan perubahan-perubahan. Saya kasih kesempatan untuk pertama kali kepada Mas Baskoro. Berada di tengah, ya kan? Mas Baskoro, saya minta cerita tentang bagaimana perjalanan dulu awal ya, pulang mungkin dari kuliah di Bandung, mungkin juga pulang didorong mak untuk bikin jamur sawah yang bukan passionnya juga, kemudian tetap di jalan ninjanya dengan apa namanya keramik, kemudian sampai berjumpa dengan Pak Umar Ahmad, dan sekarang setelah menikah ternyata wah rezekinya bertambah ya, luar biasa ini. Jadi monggo Mas Baskoro untuk cerita. Saya kasih kesempatan mungkin 20 menit ya, 20 menit ya untuk bercerita itu, monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baskoro. Dulu tuh pulang, saya lahir di Metro, sekolah SD, SMP, SMA di Metro semuanya. Terus akhirnya kuliah. Tapi dulu memang dari kecil tuh emang suka seni ya. Jadi emang udah gambar-gambar. Jadi tembok rumah saya dulu waktu TK itu full. Jadi korban pembantaian itu full gambaranku. Ada layangan, ada gunung gitu di rumah gitu. Terus ngelihat Bandung kok keren ya, banyak seniman-seniman, terus seniman jalanan banyak juga. Ternyata seniman keren gitu. Menurutku dulu seniman keren ya gitu. Aku pengen deh jadi seniman. SMP itu saya berpikir saya kuliah nanti di jurusan seni deh gitu. Akhirnya mendalami kesenian di Bandung. Waktu itu keterima di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Saya sarjana pendidikan seni rupa. Di sana banyak belajar sih, banyak mendapatkan ilmu, belajar dari komunitas juga di Bandung. Terus bagaimana cara membuat studio seni, bagaimana menjadi seniman, itu saya pelajarin juga. Terus akhirnya saya ketika lulus saya pengen punya studio sendiri. Tujuannya untuk tempat yang nyaman bagi diri saya, itu untuk menciptakan sesuatu dari tanah liat. Dan tanah liat juga sesuatu hal yang baru. Sebelumnya keluarga saya itu nggak ada yang seniman gitu, nggak ada yang bikin genteng atau apa gitu, nggak ada.
Itu baru, benar-benar baru, dan menurut saya menarik ketika tanah liat yang melimpah gitu di sekitar kita bisa jadikan sesuatu. Pada akhirnya pulang tahun 2019 itu saya mulai membuat studio. Hati-hati mas. Nah terus itu di depan kamar saya. Jadi di depan kamar saya itu ya saya bikin karya. Terus saya jual lah, harga pot itu 20.000, 5.000, 20.000. Terus akhirnya pandemi, terus ternyata ketika pot-pot dan vas bunga saya ketika saya posting ke media sosial Instagram, oh ternyata ada peminatnya. Dan waktu itu pertama kali peminatnya dari Surabaya. Mereka minta 1.000 pieces gitu kan. Waduh, gimana nih cara produksi 1.000 pieces gitu. Aku kerja sendirian. Aku belum punya pegawai, belum punya apa ya, semuanya tak kerjain sendirian gitu. Jadi saya bermitra dengan pengrajin gerabah yang ada di Natar itu. Jadi saya bikin desainnya, lalu untuk produksi saya serahkan ke mereka by control ya. Maksudnya jangan sampai bentuknya berubah gitu, harus seperti ini terus. Dan akhirnya si studio itu akhirnya terbangun gitu. Terus ketemu Pak Umar Ahmad itu di Tubaba ya. Ada yang tahu studio keramik Tubaba? Kalian pernah nggak? Belum pernah ini. Ada yang rumahnya Tubaba? Nggak ada juga. Ya. Jalan-jalan ke Jawa. Oh. Iya, yang sebelumnya kan ke sana ya Pak? Yang kemarin-kemarin Ya, yang pinter-pinter ke sini, ke yang lokal-lokal. Nah, iya, makanya nggak pinter. ya di sini kita harus gali juga ya. Dan akhirnya aku kan memutuskan ya aku akan berkarir dan berkarya, mungkin nanti sampai kapan akan terus ada di Lampung gitu. Kalau bisa Lampung kita buat semenarik mungkin gitu, apalah yang bisa kita buat gitu. Terus apa lagi ya? Nah Tubaba ya, kita bilang Tubaba jelas Pak Umar Ahmad gitu. Dan Tubaba tidak, kalau konsep kita ngomongin konsep Tubaba harus banyak ngimpor ya akhirnya untuk apa sih ya, ngimpor SDM, sumber daya manusianya itu banyak yang memang diimpor dari ya nasional ya, seniman-seniman tingkat nasional yang akhirnya ditarik ke sana untuk ngajarin anak-anak teater, anak-anak seni rupa. Akhirnya seni rupa juga ikut Artjok kemarin juga kan, masuk ke Artjok. Terus ya kayak gitulah, konsisten terus. Itu berkat Pak Umar lah ya, pemikirannya. Ya beliau butuh perpanjangan tangan untuk bagaimana megang anak-anak, bagaimana membangun sumber daya manusianya itu. Kalau nggak ngimpor ya gimana gitu, siapa yang ngajarin anak-anak, siapa yang membentuk SDM. Apalagi di sana ya mungkin untuk menjadi kota yang maju itu kan cukup lama lah. Mungkin kalau Pak Umar bilang 100 tahun ke depan. Jadi apa yang dibangun Pak Umar hari ini di sana mungkin hasilnya bisa kita lihat 100 tahun ke depan gitu kan. Makanya slogannya adalah pulang ke masa depan gitu. Itu di sana ada studio keramikku juga. Saya membantu untuk ngajarin anak-anak supaya mereka juga lebih terbuka tentang ilmu kesenian seperti itu. Udah itu aja Pak. Apalagi? Mungkin yang ini sekarang baru. Oh apa? Sekarang kan ada, kalau di ruang keramik studio ada rujak petir. Itu saya dengan istri saya kan. Ya istri saya suka bikinin, ketika aku bikin keramik di studio, istri suka di dapur gitu bikin apa, akhirnya bikin rujak. Karena warung itu tuh sebenarnya udah ada, jadi warung rujak petir itu udah ada dan nggak kepake. Maksudnya saya mikir aku nggak pengen buka kopi gitu, karena udah terlalu banyak kafe-kafe tuh yang menyediakan kopi gitu. Aku nggak pengen buka kopi. Menurutku kopi kan begitu diangkat ya, maksudnya ada filosofi kopi itu kan. Padahal sumber daya alam Indonesia tuh banyak banget, bukan hanya kopi gitu, hasil alamnya, hasil panen alamnya.
Ya di Lampung itu kan ada di Liwa itu kopi memang, dan daerah-daerah di Lampung itu kan memang dinaikkan kopinya, dan kopi, harga kopi akhirnya bisa jadi naik juga kan. Tapi kan banyak hasil-hasil alam itu seperti buah-buahan itu juga, kalau misalkan kita punya narasi yang bagus gitu, filosofi pepaya gitu, filosofi timun apa-apa, ya itu bisa juga, maksudku kayaknya bisa deh. Jadi ketika istri bikin rujak gitu, terus si gulanya itu kan dari sekampung ya, kita dapat gulanya dari sekampung, terus cabenya itu dari Liwa, khusus itu harus cabai dari Liwa, cabai ranau itu harus nggak boleh ganti. Terus apalagi sih, garam dan lain-lain, asam gitu kan. Nah itu ada di Metro tuh ya, ada semua gitu loh kalau kita mau dapetin bahan-bahan itu. Terus ya buah-buahan, jambu tempat tetangga gitu kan, mangga ada gitu. Ya udah, jadi lokalitas itu, hasil-hasil panen lokal itu yang kita akhirnya kita pikirin untuk jadi apa gitu kan, dan akhirnya jadi si rujak petir itu, dan kita harus pertahankan si rasa, makanya ya cukup penting juga, dan akhirnya ya harus pakai media sosial juga ya boleh dilihat di media sosialnya, seperti itulah cara kita promosinya. Terus sekarang karena udah ada rujak petir, terus akhirnya kita kenal petani-petani, kita kenal petani pepaya, kita kenal petani mangga, kita kenal petani bengkoang itu, yang waktu itu sempat bengkoang itu harga 1.000 sekilo, jadi wah murah banget ya gitu. Terus apalagi ya, banyak lah ya buah-buah lokal, nanas juga murah kan, 5.000 gitu-gitu. Nah ternyata banyak itu buah-buah yang bisa kita temuin. Akhirnya kita kepikiran untuk bisa menjual lebih banyak produk dari petani itu, kita udah ketemu nih orang-orangnya, kita udah ketemu petani-petaninya. Yaudah kita buat toko buah aja. Jadi misalkan rujak petir butuh mangga kemarin cuman 2 box per hari, 2 peti itu ya, 2 peti per hari. Sekarang kan dengan adanya si local farm, kita ngambil mangga itu bisa 10 peti gitu, dan itu buat local farm dijual langsung sama rujak petir gitu kan. Terus apalagi ya, jambu dulu kita cuman butuh 1 peti gitu kan, sekarang kita butuh puluhan peti gitu kan untuk kita jual juga di local farm. Nanas juga jadi 1 mobil gitu kan. Terus kemarin ketemu sama apa sih namanya, semangka ya, semangka kan ada di sekampung, ada di Tubaba. Nah itu kita ambil yang apa sih namanya, apkir ya, jadi yang kecil-kecil itulah, turahan-turahan itu mereka nggak laku sebenarnya, kayak cuma dijual 1.000 per butir gitu ya. Nah kita yaudah kita tampung gitu kan, kita jual itu kemarin 5.000 dapat 2 gitu ya, kayak gitulah ya. Sebisa mungkin kalau bisa bantu masyarakat, bisa lebih banyak manfaatnya ya yuk kita lakuin gitu aja sih. Kasih aplaus buat Mas Baskoro. Tapi itu perjalanan yang jelas panjang ya, karena ada trial error ya. Betul.